Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ani Yuniati selaku Kepala SMP Negeri 2 Pekalongan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, staf karyawan SMP Negeri 12 Pekalongan. Terima kasih pada siang hari ini sudah menyempatkan waktu untuk bergabung di JIMIT ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan yang tak terhingga, sehingga pada siang hari ini kita dapat berjumpa secara daring melalui Google Meet ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk golongan yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya berbagi tentang pengalaman saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif di program pendidikan guru penggerak, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama mendengarkan pengarahan terlebih dahulu dari Ibu Ani Yuniati selaku Kepala SMP Negeri 2 Pekalongan, di mana pada hari kemarin sekolah kita mendapatkan predikat utama, kalau salah utama sebagai sekolah ramah anak. Nah, semoga dengan adanya diseminasi budaya ini bisa memperkuat sekolah kita sebagai sekolah ramah anak. Kepada Ibu Ani kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup jelas terdengar? Jelas, Bu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Bapak Hayun Rosade yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru dan staf tata usaha SMP 12 yang saya hormati pula. Puji syukur senantiasa kita aturkan pada Allah, sehingga atas nikmatnya pada siang hari ini kita bisa dipertemukan meskipun secara daring melalui JIMIT untuk mengikuti sosialisasi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Hayun Rosada, yang ini merupakan bagian dari program calon guru penggerak angkatan 6, sekaligus juga melengkapi kegiatan kita di program sekolah penggerak. Alhamdulillah kegiatan ini semoga nanti bisa berjalan dengan lancar dan kita semua bisa mendapat informasi tentang budaya sekolah, budaya positif di sekolah, yang itu akan sangat mendukung terwujudnya sekolah kita, lingkungan sekolah kita yang kondusif, yang nyaman untuk bekerja bagi kita semuanya dan nyaman untuk belajar bagi siswa-siswa kita. Dalam budaya positif itu, kalau tidak salah tadi saya membaca di informasi undangannya online berisi juga tentang disiplin positif. Ini harus kita kembangkan di sekolah kita untuk mewujudkan kedisiplinan di kalangan, terutama di kalangan siswa, karena sekarang ini kita sebagai sekolah penggerak dan juga sekolah ramah anak ini tidak lagi boleh melakukan hukuman kepada siswa. Kalaupun siswa kita ini mungkin susah diatur ya, susah untuk diajak tertib, masih ada anak-anak yang melanggar aturan sekolah, namun tetap kita tidak boleh
memberikan hukuman kepada siswa. Sebagai gantinya yaitu adanya penerapan disiplin positif. Kita mendisiplinkan siswa namun dengan cara yang positif yang tidak melanggar hak-hak siswa, karena di dalam sekolah ramah anak ini semua hak siswa akan dihargai baik oleh kita sebagai sekolah atau satuan pendidikan maupun oleh negara. Bagaimana penerapan disiplin positif, nanti kita akan mendapat penjelasan lebih lanjut dari Pak Hayun, dan semoga ini bisa menambah wawasan kita untuk menerapkan disiplin positif dan juga budaya positif di SMP 12 sehingga lebih mewujudkan sekolah kita yang ramah anak dan juga mewujudkan lebih berkembangnya penerapan pendidikan di sekolah penggerak kita. Semoga waktu yang hanya sedikit, yang sangat terbatas ini bisa memberikan manfaat untuk kita dengan maksimal, mendapatkan informasi dari Pak Hayun tentang budaya positif dan dapat kita terapkan di sekolah kita. Saya kira dari saya hanya itu saja karena waktunya juga sangat terbatas. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pak Hayun. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya di kegiatan ini. Dari saya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani atas arahannya, dan terima kasih pula selalu mendukung saya khususnya dalam mengikuti program guru penggerak, selalu memotivasi dan memberikan dukungan secara maksimal. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja nih, mohon izin untuk share screen materi tentang budaya positif. Oke, Bapak Ibu, mohon izin untuk menyampaikan diseminasi budaya positif tentang pemahaman saya dalam mempelajari modul 1.4 yaitu budaya positif, dan pengalaman saya dalam menerapkan budaya positif baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Ini saya Hayun Rosadia, CGP Angkatan 6 dari SMP Negeri 12 Pekalongan. Bapak Ibu, ada tiga pertanyaan, monggo dijawab, setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira menurut Bapak Ibu, pernyataan ini setuju apa tidak dengan ini? Monggo, barangkali ada yang mau berpendapat. Mungkin dari Pak Arif. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itunya Pak Arif. Oke, monggo Bu Ani. Menurut saya kalau zaman dulu mungkin orang atau di sekolah ini untuk mendisiplinkan anak itu melalui hukuman ya, karena di dalam hukum kita pun hukum itu tujuannya untuk mencegah dan mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam hukum. Tapi masa sekarang ini karena zaman sudah berkembang, untuk mendisiplinkan anak ini sudah tidak tepat melalui hukuman ya. Jadi saya sekarang ini karena kita sudah sekolah ramah anak, tidak setuju kalau mendisiplinkan anak dengan hukuman, karena hukuman bisa berefek anak menjadi tidak jera, tapi anak menjadi dendam kepada guru yang menghukumnya. Begitu Pak Hayun. Matur nuwun Bu Ani atas pendapatnya.
Kira-kira dengan sampaikan Bu Ani setuju semua nggih? Terus yang kedua, monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang berpendapat lain, Bu Ratna, Arif atau yang lainnya, monggo. Kalau tidak ada, yang kedua itu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju apa mboten iki? Dengan pemberian hukuman dengan membaca Setuju, Pak. Setuju. Setuju, Pak. mungkin Arif. Monggo. Pendapatnya Pak Arif setuju Pak nggih? Setuju. Setuju. Karena Ya. tapi di sini hukumannya tidak sesuai Pak yang dilakukan anak. Ya. Misalkan anak itu Misalnya seperti ini, Pak. Anak kita itu kan bicaranya itu kadang kan kurang sopan ya. Misalnya seperti sering mengeluarkan jauh maaf ya, lengsu itu. Ya. Nah, itu bisa saja kita panggil ya, mana kita dapat, lalu anak itu kita panggil, suruh menulis istighfar astagfirullah itu berapa kali, 100 kali atau 50 kali atau berapa kali itu sambil diucapkan. Jadi itu mungkin menjadikan anak itu bisa jerah dan sebagai hal yang positif gitu menurut pendapat saya. Itu. Terima kasih, Pak. Matur nuwun Pak Arif. Di pengalaman dan juga berbagi tentang cara mendisiplinkan anak-anak kita yang dalam tanda kutip memang agak luar biasa gitu. Terima kasih Pak Arif selaku guru BK sudah memberikan masukan di sini. Terus yang ketiga, ini Bapak Ibu ada pertanyaan lagi. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira Setuju. monggo. Halo. Ya. Monggo, Bu Ratna. Di sini ya Pak. Untuk memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi kalau kita memberi suatu istilahnya reward ya, itu akan memberi anak sendiri mempunyai kesan sampai akhir nanti dia termotivasi akhirnya. Reward itu tidak harus hadiah berupa material, finansial juga bisa, nggih. Nah, jadi dengan pujian atau sekedar apa itu anak menjadi semangat begitu Pak. Apalagi dengan dalam bentuk misalnya kita memberi hadiah pada saat KPM, pensil atau buku satu, atau itu lebih anak berkesan gitu, sehingga dia akan percaya diri dan akan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Itu saja Pak, terima kasih. Oke, matur nuwun Bu Ratna. Sudah di sini sudah berpuluh-puluh tahun nggih Pak, sudah hafal dengan anak kita, dan terima kasih sudah memberikan pendapat tentang penghargaan. Jadi setuju, berada setuju bahwa penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya kira nggih, yang lain juga sependapat nggih dengan apa yang disampaikan Bu Ratna tadi. Lanjut, konsep-konsep inti budaya positif yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu atau yang kita akan pelajari bersama-sama, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat keyakinan kelas,
Yang kelima, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, 5 posisi kontrol, yaitu posisi kontrol kita sebagai guru kepada murid-murid kita. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, sebelumnya mari kita lakukan sebuah permainan melalui kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. A itu Anda dan B adalah teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda, dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda, itu B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Jadi intinya ibaratnya di dalam kepalan tangan Bapak Ibu atau tangan kita menggenggam sesuatu yang sangat berharga bagi diri kita. Jika ada orang lain yang membujuk kita untuk membuka tangan, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Monggo, barangkali ada yang mau berpendapat. Jadi dalam genggaman kita ada sesuatu yang berharga, tapi ada orang lain yang berusaha untuk meminta kita untuk membuka kepalan tangan kita atau mengambil sesuatu yang berharga tersebut. Kira-kira apa yang akan dilakukan Bapak Ibu? Tetap menggenggam atau membuka kepalan tangan kita? Monggo, barangkali dari Bapak Ibu ada yang mau berpendapat. Assalamualaikum Pak. Mencoba menjawab. Berana, monggo. Kalau misalnya itu saya dan yang di kepalan tangan saya itu benda paling berharga dan rahasia atau tidak perlu orang lain tahu juga, mungkin saya akan menggelengkan kepala. Kalau berharganya itu tidak menyangkut harga diri, itu mungkin dengan cara dibujuk dengan halus, mungkin saya akan membuka tangan saya. Begitu Pak, mungkin itu yang saya coba menjawab. Terima kasih. Terima kasih Bu Ratna. Jadi intinya yang memiliki kendali untuk membuka atau menggenggam tangan kita itu diri kita sendiri, diri kita sendiri. Jadi kita sebagai guru juga sama. Satu-satunya orang yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Jadi kita pun sebagai guru sebenarnya pada dasarnya tidak bisa mengendalikan atau menggerakkan murid-murid kita. Yang bisa kita lakukan adalah memotivasi mereka. Jadi atau membimbing mereka supaya bisa mengendalikan diri mereka sendiri. Ada perubahan teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol, bahwa dalam pendidikan kita itu ada beberapa ilusi, yaitu seolah-olah kita sebagai guru itu kita
bisa mengontrol murid. Padahal pada hakikatnya muridlah sendiri yang mengontrol dirinya sendiri. Jadi kita sebagai guru supaya bisa membimbing atau mengarahkan anak-anak supaya mereka bisa mengontrol diri mereka sendiri, karena kita sebagai guru tidak bisa, pada hakikatnya tidak bisa mengontrol murid-murid kita. Ilusi yang kedua yaitu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini ternyata berdasarkan penelitian adalah hanya sebuah ilusi. Jadi ketika anak-anak kita buat merasa bersalah, bukan karakternya yang semakin menguat, tapi mungkin mereka akan menjadi anak-anak yang frustasi atau anak-anak yang merasa menjadi orang yang bersalah. Jadi hanya dampak negatif yang dirasakan oleh anak-anak kita. Ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya sebenarnya tidak semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat untuk anak. Bisa jadi sanksi yang kita berikan mungkin menurut kita itu baik, tapi bisa jadi dirasakan oleh anak-anak atau murid-murid kita itu mereka menjadi kehilangan hak-hak mereka atau kehilangan juga kebutuhan mereka sebagai manusia. Dan ilusi yang terakhir yaitu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Meskipun kita sebagai guru, kita sebagai orang dewasa, kita hendaknya bisa memberikan kemerdekaan kepada murid-murid kita. Merdeka di sini bukan berarti mereka boleh melakukan semaunya atau bebas melakukan apapun, tapi merdeka di sini adalah anak-anak kita atau murid-murid kita diberikan kemerdekaan dalam hal memilih sesuai dengan mungkin bisa dengan minat, bakat dan sebagainya yang mereka inginkan. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol atau pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jika paradigma dulu kita mencoba mengubah orang agar memiliki pandangan yang sama dengan kita, pada paradigma yang baru itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, termasuk pandangan murid-murid kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu berdasarkan paradigma stimulus respon. Jika pada paradigma teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Misalkan, anak-anak kita atau murid-murid kita di SMP Negeri 12 Pekalongan, apapun yang mereka lakukan, termasuk hal-hal yang negatif, pasti di balik perilaku mereka memiliki tujuan tertentu. Ini nantinya yang perlu kita gali dari mereka supaya kita tahu alasan atau dasar apa yang menjadi dasar perilaku mereka berbuat hal-hal yang tanda kutip negatif. Pada stimulus respon yaitu orang lain bisa mengontrol saya.
pada teori kontrol atau pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi nanti kita sebagai guru hendaknya bisa membimbing murid-murid kita supaya mereka bisa mengontrol diri mereka sendiri. Pada stimulus respon, yaitu berpendapat saya bisa mengontrol orang lain. Pada hakikatnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi, misalkan ketika murid-murid kita dibujuk atau dimotivasi tetap tidak mau, kadang mungkin saya sendiri sebagai guru kadang dulu memaksa murid misalkan untuk mengerjakan tugas. Pada teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini para murid diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan-pilihannya. Pada stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Pada teori kontrol, model berpikirnya adalah menang, 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 dan menang terus. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah mapping map disiplin positif, yaitu teori kontrol berdasarkan dari pernyataan Dr. William Glasser. Dari sini dapat kita ketahui bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dari pernyataan ini, makna disiplin yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Dari pernyataan semua perilaku memiliki tujuan, di bawahnya ada muncul teori motivasi. Motivasi di sini terbagi lagi menjadi dua. Ada motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar, dan motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Motivasi ekstrinsik yaitu yang pertama untuk menghindari hukuman. Misalkan murid-murid kita tidak melakukan hal-hal yang negatif karena mereka tidak ingin dihukum. Itu berarti kalau misalkan masih dalam tahap ini, berarti tahap motivasi yang pertama atau motivasi yang paling rendah. Tingkatan motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Jadi seseorang melakukan perbuatan yang baik itu dengan tujuan-tujuan supaya mendapatkan penghargaan, pujian atau imbalan dari orang lain. Dan tingkat motivasi yang tertinggi adalah untuk menghargai diri sendiri karena sudah memahami atau memiliki nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga posisi kita sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima
manajer. Akan tetapi dari 5 posisi kontrol ini ada 2 posisi yang akan berdampak negatif kepada anak, yaitu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Poin yang ketiga, 4, dan 5, yaitu teman, pemantau, dan manajer, ini berdampak positif kepada anak atau murid. Akan tetapi kita sebagai guru hendaknya kita menempatkan diri kita pada posisi kontrol yang keempat dan yang kelima, yaitu sebagai pemantau dan sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol ini kita nanti dapat membuat disiplin positif melalui sebuah pendekatan bernamakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan yang ketiga. Selanjutnya, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima adalah kebebasan. Murid-murid kita ketika melakukan sesuatu itu adalah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jika kebutuhan ini tidak mereka penuhi atau mereka dapatkan dalam keluarga, dampaknya mungkin saja mereka akan mencari kebutuhan ini di dalam lingkungan sekolah. Kalau pandangan Bapak Ibu guru dulu adalah anak-anak yang kurang perhatian di rumah, mereka biasanya akan mencari perhatian di sekolah dengan membuat atau berperilaku yang hal-hal yang negatif. Selanjutnya, mari kita pelajari lagi apakah makna disiplin itu. Karena mungkin disiplin sesuai pandangan kita sudah bergeser dari disiplin makna yang sesungguhnya. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kaitannya disiplin dalam konteks kita saat ini atau budaya kita itu disiplin itu adalah suatu kepatuhan. Padahal pada hakikatnya adalah disiplin itu adalah upaya untuk menggali potensinya, untuk mencapai sebuah tujuan atau apa yang dia yakini atau dia hargai. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam melakukan sebuah disiplin positif itu kita perlu meyakini beberapa nilai-nilai kebajikan universal sebagai dasar perilaku kita. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu.
Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984. Jadi setiap perilaku anak-anak kita pasti memiliki tujuan, baik itu perilaku yang positif maupun perilaku yang negatif. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nilai kebajikan itu sebagai anak Indonesia ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong. Dan yang keenam adalah kreatif. Ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang kita canangkan dalam sekolah kita, atau yang biasa kita wujudkan melalui P5 atau penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Sesuai dengan pertanyaan pemantik di awal tadi, ada beberapa pernyataan tentang hukuman dan sebagainya. Itu adalah bagian dari materi tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu pertanyaan itu yang selalu muncul dalam benak orang yang menghindari hukuman tersebut. Jadi seseorang misalkan ada orang tidak mencuri, itu bukan karena ada nilai yang diyakininya, tapi karena rasa takut saja. Itu termasuknya adalah motivasi di tingkatan yang pertama. Atau misalkan pada anak-anak kita, murid-murid SMP Negeri 2 Pekalongan, mungkin ada anak yang tidak melanggar peraturan atau anak yang datang tepat waktu, itu supaya tujuannya adalah supaya tidak dihukum. Itu berarti anak tersebut motivasinya masih dalam tingkat yang pertama. Dan ini adalah motivasinya termasuk motivasi eksternal, yaitu karena orang lain. Jika anak dalam motivasi ini hukumannya dicabut, kemungkinan nanti disiplinnya juga mereka akan berubah. Jadi motivasi tergantung dengan ada tidaknya hukuman, ada tidaknya peraturan sekolahan dan sebagainya. Motivasi tingkatan yang lebih tinggi lagi yaitu yang kedua, seseorang melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Pertanyaan yang muncul adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini juga termasuk motivasi eksternal. Karena apa? Karena orang yang berada di motivasi yang kedua ini, jika tidak melakukan atau jika tidak ada imbalannya, itu mereka biasanya mengurungkan niatnya untuk melakukannya. Karena mereka melakukan jika ada imbalannya. Ini motivasi yang kedua, itu motivasi eksternal. Sedangkan yang motivasi yang tertinggi adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa
bila saya melakukannya? Ini berarti motivasinya adalah sudah motivasi internal. Ada tidaknya orang lain itu sudah tidak mempengaruhi dirinya, karena motivasi tersebut berasal dari diri mereka sendiri. Inilah tujuan kita dalam menerapkan budaya positif melalui disiplin positif adalah menumbuhkan motivasi para anak-anak kita, para murid-murid kita, supaya mereka memiliki motivasi internal. Karena ini di lingkungan kita yang saya rasakan sebagai guru, motivasi ini masih sangat jarang sekali dimiliki oleh anak-anak kita. Misalkan ketika saya berikan tugas untuk mengerjakan tugas-tugas bahasa Jawa, mereka banyak yang belum termotivasi mengerjakan secara sendiri. Jadi mungkin saja mereka mengerjakan tugas yang saya berikan hanya di tingkatan yang ke-1, yaitu supaya tidak saya marahi. Atau tingkatan yang kedua, mereka mengerjakan supaya mendapatkan nilai atau imbalan. Padahal kalau mereka menyadari tugas itu bahwa sebagai mereka bagian dari proses belajar dan untuk meningkatkan potensinya, yaitu mereka sudah berada di motivasi yang tingkatan yang ketiga, yaitu motivasi internal. Ini kalau bisa diwujudkan, anak-anak kita akan menjadi generasi yang sangat luar biasa menurut saya. Kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, itu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap memerintah diri sendiri. Tentunya di sini memerintah untuk melakukan hal-hal yang baik, yang positif. Ada sebuah pernyataan yang bagi saya menggelitik, Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Jadi ternyata penghargaan itu atau hadiah itu dampaknya hampir sama dengan hukuman. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruhnya bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Jadi misalkan seseorang itu melakukan sesuatu karena sebuah penghargaan, jika orang yang memberi penghargaan ini sudah tidak ada atau penghargaannya tidak ada, berarti orang tersebut akan berhenti melakukan hal positif. Ini yang dimaksud dari penghargaan itu sama dengan hukuman. Karena dengan adanya penghargaan hanya akan mendorong adanya motivasi eksternal, bukan motivasi yang berasal dari dalam diri anak kita. Itu penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Sebagai contohnya, seorang seniman itu ketika mereka melukis totalitas,
saya yakin pasti hasilnya akan menjadi kreativitas dan kualitasnya luar biasa. Tapi ketika seorang seniman itu mengerjakan suatu karya seni karena hanya misalnya targetnya bukan seninya, tapi targetnya adalah penghargaannya atau uangnya atau imbalannya, saya yakin dengan kualitas sebelumnya pasti akan menurun atau akan berbeda. Bapak Ibu yang saya hormati, di sekolahan kita atau di tempat kita mengajar, karena kita sudah sekolah penggerak dan kita sudah sekolah ramah anak, saya yakin sudah tidak ada hukuman. Akan tetapi pada sekolah kita masih ada yang namanya konsekuensi. Mungkin dari Bapak Ibu di sini adakah yang mau berpendapat apa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Hukuman ada konsekuensi, kira-kira bedanya apa nggih? Monggo Bu Ami, barangkali mau berpendapat. Bu Ratna lagi, Pak Arif lagi juga bisa. Ada hukuman, ada konsekuensi. Hukuman itu biasanya dilakukan secara spontan oleh seseorang. Misalkan kita sebagai guru tanpa adanya yang jelas, tanpa adanya kesepakatan dengan anak, kita langsung saja misalkan tidak mengerjakan PR bahasa Jawa, saya suruh mengelilingi lapangan, itu termasuk, kalau saya termasuk hukuman. Tapi kalau di awalnya sudah ada sebuah kesepakatan atau sebuah komitmen bersama antara guru dengan murid, sanksi yang diberikan itu bisa menjadi sebuah konsekuensi atas tindakan yang dilakukan murid kita. Misalkan kita sudah sepakat dengan orang tua murid, dengan murid-murid kita, bahwa anak-anak tidak boleh membawa HP. Konsekuensinya jika mereka membawa HP adalah HP-nya akan disita. Seperti itu. Ada beberapa pernyataan, monggo kita amati bersama-sama. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat, ini tidak akan, dan bukan kan termasuk, itu kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini maksudnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit
untuk pelajaran PJOK. Monggo, barangkali ada yang berpendapat mana yang termasuk hukuman atau mana yang termasuk konsekuensi. Bapak Ibu bisa menuliskan nggih di kertas masing-masing, misalkan nggih, kira-kira yang pertama hukuman atau konsekuensi, yang kedua hukuman atau konsekuensi, dan selanjutnya. Atau barangkali ada yang berpendapat nomor 1 misalkan, monggo Bu Foni atau Bu Ami atau yang lainnya, monggo. Yang pertama kira-kira termasuknya hukuman atau konsekuensi? Yang pertama itu termasuknya hukuman. Oke, hukuman. Yang kedua Bu Foni? Hukuman. Hukuman. Yang ketiga? Hukuman. Dan yang keempat? Konsekuensi. Konsekuensi. Yang kelima? Yang kelima hukuman. Hukuman. Yang keenam? Hukuman. Hukuman. Yang terakhir Bu? Yang terakhir apa Pak? Kelihatan Pak. Lari gitu ya? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oh, yang menggantikan kertas tugas teman itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air. Yang membersihkan tumpahan air konsekuensi. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Yang terakhir hukuman. Saya kira semua sependapat ya dengan apa yang disampaikan Bu Foni. Saya juga sependapat. Mari kita lihat. Nah, cuma yang terakhir menurut para fasilitator itu adalah sebuah konsekuensi. Itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Saya juga dulu menjawabnya adalah hukuman karena lari mengelilingi basket, tapi ternyata karena ini berkaitan dengan pelajaran PJOK, ternyata termasuk sebuah konsekuensi. Jawaban saya dulu ketika menjawab pertanyaan ini juga sama seperti Bu Foni, yaitu menjawabnya adalah sebuah hukuman karena saya lari mengelilingi lapangan basket. Ternyata di belakangnya ada kata-kata pelajaran PJOK. Jadi terima kasih Bu Foni atas jawabannya. Nah, mari kita cermati Bapak Ibu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jika konsekuensi yaitu sesuatu yang harus terjadi, tidak harus menyakitkan. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Sama-sama berdampak ke anak, cuma bedanya jangka waktunya. Misalkan hukuman bisa saja melukai hati anak-anak kita dan membekas dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman menjadikan anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi membuat anak menghargai disiplin. Hukuman berupa paksaan, jadi anak harus melakukan hukuman yang diberikan. Jika konsekuensi yaitu stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar
menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi yaitu konsep diri yang baik. Melalui hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Melalui konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Karena konsekuensi biasanya berhubungan dengan peraturan. Jika melanggar ini, konsekuensinya adalah ini. Hukuman membuat anak merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan rasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi, anak menjadi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi sama-sama berdampak negatif. Yang terakhir nih, itu yang negatifnya konsekuensi adalah kehilangan hak. Misalkan ada anak yang datang terlambat. Keterlambatan ini dikumpulkan selama 1 minggu. Sebagai gantinya, anak harus mengikuti pembelajaran yang mereka tinggalkan. Itu misalkan 5 menit dikumpulkan menjadi 1 jam pelajaran pada jam istirahat. Nah, di sini konsekuensi ini membuat anak mungkin merasa tidak nyaman dan anak menjadi kehilangan haknya untuk mendapatkan jam istirahat. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 3 hal, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman itu masuknya ke dalam identitas yang gagal. Sedangkan disiplin itu bisa menggunakan konsekuensi, bisa menggunakan restitusi. Nah, hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan sebuah pilihan. Jadi, anak diberikan pilihan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan nilai yang mereka yakini. Tentunya di bawah bimbingan Bapak Ibu guru. Hukuman membuat anak tidak nyaman untuk murid jangka panjang. Ini tadi sama. Cuma kalau restitusi bedanya yaitu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman mendapatkan keadilan. Pada konsekuensi akan mendapatkan ganti. Misal ada anak yang menyobek buku temannya, itu ketika pelakunya dihukum mungkin korbannya mendapatkan kita akan membimbing atau menuntun pelaku di buku anak yang tanpa adanya hukuman. Jadi yang korban mendapatkan gantinya bukan pembelajaran dari apa yang dia lakukan, restitusi. Pada hukuman, murid atau anak pelakunya akan tersakiti. Pada konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Jika restitusi, anak yang melakukan kesalahan akan kita buat atau mereka mendapatkan sebuah penguatan. Di sini tentunya penguatan karakter. Pada hukuman, perilakunya pasif agresif. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Pada restitusi, masalah terpecahkan.
Terus restitusi selanjutnya yaitu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Terus jika pada hukuman peraturannya adalah kamu harus, nah jika konsekuensi apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Jika pada restitusi apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi anak dibimbing untuk memperbaiki masalahnya sendiri dengan mencari solusi sendiri. Itu adalah sebuah pendekatan restitusi. Jadi anak yang salah tidak dihukum atau dimarahi, tapi mereka dipancing atau diberikan pertanyaan pemantik supaya mereka dapat menemukan masalah mereka dan menemukan solusinya. Dengan adanya hukuman, anak menjadi peraturan. Dengan adanya konsekuensi, anak menghormati peraturan. Dengan adanya restitusi, anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, untuk disiplin positif ini, yang perlu kita lakukan adalah kita menggunakan pendekatan yang berupa restitusi. Tentunya bukan mengabaikan konsekuensi, tapi kita lebih mengedepankan pendekatan menggunakan restitusi, yaitu anak supaya mencari tahu masalahnya dan dibimbing, dituntut untuk menemukan solusinya sendiri. Meskipun agak berat, ini jika dilaksanakan akan berdampak luar biasa kepada anak-anak kita. Bapak Ibu yang saya hormati, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi anak yang salah diberikan kesempatan untuk belajar dari kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Intinya dengan restitusi anak akan dibimbing untuk bisa mengendalikan diri atau memiliki keyakinan tertentu supaya mereka menghargai diri mereka sendiri dan menghargai orang lain. Ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun restitusi ini tujuannya adalah untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi berupa tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi ketika anak berbuat salah, kita tidak fokus pada kesalahan mereka, tapi kita fokusnya adalah untuk memperbaiki karakter anak-anak kita. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Untuk menjalankan restitusi, kita perlu adanya yang namanya keyakinan kelas. Kalau menurut saya, keyakinan kelas ini hampir sama dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu Wali kelas dulu ketika di awal pelajaran. Cuma bedanya pada keyakinan kelas ini anak-anak tahu kenapa ini menjadi sebuah kesepakatan. Karena mereka tahu nilai yang ada di dalam kesepakatan tersebut sehingga mereka meyakininya. Misalkan contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Tentunya ini adalah demi keselamatan diri kita sendiri
Jadi dengan meyakini nilai keselamatan tersebut, meskipun ada tidaknya polisi, kita tetap menggunakan helm. Contohnya seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Ini nilainya adalah nilai kesehatan. Kalau kita meyakini dengan pakai masker kita bisa terlindungi dari virus-virus, berarti kita sudah meyakini sebuah nilai. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini kita meyakini sebuah nilai disiplin dalam diri kita sendiri, kita pasti akan hadir tepat waktu. Untuk mendukung motivasi listrik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi ketika anak sudah meyakini sebuah nilai, itu akan lebih menggerakkan daripada hanya diberikan sebuah peraturan-peraturan. Ini upaya dalam mewujudkan budaya positif, yaitu diawali dari peraturan kelas yang sudah dimiliki oleh seluruh kelas sekolah kita. Terus peraturan yang ada itu digali nilai-nilainya apa saja supaya menjadi sebuah keyakinan kelas. Dengan anak-anak memiliki sebuah keyakinan akan menumbuhkan lingkungan belajar yang positif. Tentunya dalam lambat laun akan menghasilkan sebuah budaya yang positif. Ini sebagai contoh menggali sebuah keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan yang ada dalam peraturan ini adalah yang pertama tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, dan lain sebagainya. Dengan anak-anak mengetahui nilai-nilai ini dan meyakininya kalau mereka harus melakukan ini untuk menghargai dirinya sendiri dan menghargai orang lain, tentunya ini akan menjadi sebuah motivasi intrinsik yang akan menumbuhkan disiplin positif dan berkembang menjadi budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa ada 5 dasar kebutuhan manusia atau 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Tentunya ini akan dipenuhi melalui dengan cara makan, minum, memiliki rumah, dan sebagainya. Ada kebutuhan kasih sayang, rasa diterima. Ini kebutuhan kasih sayang ini jika anak-anak kita tidak didapatkan di rumah atau dalam tanda kutip mereka sering ditinggal oleh orang tuanya atau biasanya seringkali anak-anak yang berasal dari keluarga yang yang broken home, orang tuanya bercerai, terus mereka tinggalnya sama budenya atau neneknya, terus mereka kurang kasih sayang, mereka biasanya akan melampiaskannya di sekolahan. Ini perlu kita ketahui sebagai dasar kenapa anak kita seperti itu. Nah, terus yang kedua, ada penguasaan. Penguasaan di sini maksudnya adalah anak-anak juga memiliki sebuah keinginan agar mereka dihargai kemampuannya. Misalkan contoh, ada anak-anak yang mengerjakan tugas terus dikumpulkan tapi tugasnya tidak pernah dinilai oleh Bapak Ibu guru, mereka biasanya di sini akan komplain di sini. Sebagai contohnya kemarin ketika LT3 itu ada anak-anak yang saya suruh masuk ke kelas, mereka ada yang menolak karena alasannya tugasnya tidak pernah dinilai Pak. Tapi intinya mereka butuh, ada kebutuhan untuk diakui kompetensinya, baik melalui nilai yang kita berikan
atau sebagainya. Yang kedua, kesenangan. Anak-anak juga biasanya mencari kesenangan. Kalau dulu di sekolah kita mereka dengan bermain HP, ngegame dan sebagainya, itu tujuan mereka adalah untuk mendapatkan sebuah kesenangan. Selanjutnya adalah kebebasan. Jadi ada kalanya anak-anak juga ingin merasa bebas melakukan sesuai yang mereka inginkan. Misalkan di sekolah kita ada anak-anak yang memimpikan adanya jam kos atau jam kosong. Itu tujuannya anak adalah pada hakikatnya adalah sebuah kebebasan. Kebebasan. Oke, monggo Bu Eni barangkali ada masukan atau pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ayun. Oke, monggo Bu. Oh ya, ini Pak Ayun, maaf ya saya mungkin baru mengikuti. Ini tadi saya mungkin sekilas menangkap tentang disiplin positif Pak Ngi. Oke. Ya, sementara ini yang sering kita temui itu apa namanya? Yang namanya biasanya kan kalau anak itu melakukan pelanggaran, ya mungkin kita sebagai ya manusia lah manusia, ya kita tidak luput dari kadang ya apa namanya ya kita secara pribadi aja misalkan kita mengajar full jam pertama sampai jam terakhir, mungkin pas jam terakhir kita menemui anak yang kadang istilahnya ya memancing lah gitu, mancing. Nah sementara ini kan kita juga harus mengontrol yang namanya emosi kita sebagai guru lah, itu bagaimana kiat-kiatnya supaya kita nanti bisa ya akhirnya menegur anak itu dan mengarahkan ke yang disiplin apa positif gitu loh. Jadi kita tidak menjudge anak itu langsung berupa hukuman dan sebagainya, tapi kan kita juga apa namanya kita mengaku sendirilah kita kadang menjumpai berbagai macam karakter anak gitu loh Pak. Jadi ini kadang kita mungkin apa perlu yang namanya istilahnya apa ya kayak pelatihan mindset atau bagaimana untuk kita sebagai bapak ibu guru gitu. Terima kasih Pak. Mungkin itu. Pertanyaan yang luar biasa dari Bu Eni, karena memang kondisi anak-anak kita sangat luar biasa nggih. Jangankan jam terakhir, jam pertama saja kadang bisa membuat kita dalam tanda kutip emosi nggih. Nah, ya emosi terkait pengendalian emosi, pengendalian emosi atau kontrol emosi, saya belum bisa berbicara panjang lebar karena materi itu di program guru penggerak ini baru akan saya pelajari Bu, baru akan saya pelajari. Nanti kalau misalkan saya sudah dapatkan materi-materi tentang pengendalian emosi, mungkin akan saya bagikan lagi. Ya intinya kuncinya dalam menghadapi anak-anak kita ya paling mau sabar sing dawa Bu nggih. Karena anak kita biasa sekali dan kita harus bisa harus bisa memahami mereka. Memang kalau kita terpancing emosi dampaknya juga nanti ke diri kita sendiri. Karena nuwun sewu untuk pendidikan zaman sekarang mungkin sudah berbeda dengan zaman dulu. Kalau mungkin zaman kita kecil kita membuat salah, kita lapor orang tua kita mungkin tambah diajar ya. Tapi untuk zaman sekarang agaknya sudah mulai menyudutkan para bapak ibu guru, terutama orang-orang tua juga malah mereka anaknya salah saja mereka dibela. Jadi maka dari itu kita sebagai pendidik dalam tanda kutip kita dalam mendidik anak di sini juga harus mulai berhati-hati supaya tidak menimbulkan masalah untuk diri kita sendiri. Kuncinya yaitu cara mengendalikan emosi kita. Kalau marah, saya kira wajar dengan kondisi anak-anak kita yang seperti ini. Tapi intinya jangan sampai kita memberikan hukuman yang menyakitkan atau membuat orang tua mereka menjadi kecewa terhadap itu juga. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer.
seperti yang saya sampaikan tadi, dampaknya negatif ada dua, yaitu penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Jika sebagai teman, atau manajer, dampaknya adalah positif. Akan tetapi, kalau bisa kita sebagai guru menempatkan diri kita bukan pada posisi teman, tapi kita sebagai posisi pemantau atau sebagai manajer. Contoh, kata-kata guru ketika penghukum yaitu, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu biasanya kata-kata penghukum itu. Kata-kata membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, jadi membuat anak supaya merasa bersalah. Sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah, ini memposisikan sebagai teman. Sebagai pemantau, tentunya apa peraturannya? Nanti kita sudah memiliki data-data atau konsekuensi dan sebagainya. Sebagai manajer, ini tingkatan yang paling tinggi, yaitu menanyakan kepada anak, apa yang kita yakini? Tentu saja berdasarkan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi anak dibimbing untuk menemukan sendiri solusinya. Misalkan ada anak yang datang terlambat, mereka dikembalikan lagi kepada mereka. Kira-kira supaya kamu tidak terlambat, apa yang akan kamu lakukan? Jadi anak dipancing supaya mereka berpikir dan menemukan solusi. Ini saya kira sejalan dengan dimensi atau yang ada pada profil pelajar Pancasila. Ini dan sebagainya, ini ada banyak sekali. Pengumuman mengulangi masalah, hati-hati, dan sebagainya. Terus ini pernyataan-pernyataan, sama seperti tadi, saya kecewa sekali dengan kamu, kali ini membuat merasa bersalah dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu, ada yang namanya segitiga restitusi. Ini pola yang ada pada paradigma baru dalam upaya kita untuk mendisiplinkan anak ketika anak melakukan sebuah kesalahan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Contohnya, menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu menstabilkan identitas ini anak supaya tidak merasa terbebani dengan kesalahan yang mereka lakukan. Terus, validasi kebutuhan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa lakukan itu. Jadi validasi kebutuhan. Jadi mencari tahu alasannya anak itu melakukan hal yang negatif itu apa. Terus membimbing anak untuk melakukan hal yang sudah mereka yakini. Kamu ingin menjadi orang seperti apa dan lain sebagainya. Ini segitiga restitusi ini adalah jawaban pertanyaan saya ketika mengikuti fasilitator agen perubahan dulu. Dulu ada pernyataan bahwa tidak boleh menghukum, jelas, itu sudah jelas. Terus memberikan nasihat kepada anak, ternyata dalam waktu itu juga katanya salah. Nah, yang benar adalah untuk mengajak anak untuk berdialog. Lah, cuma dulu itu saya masih tanya, dialognya itu seperti apa? Lah, terjawab sudah di program guru penggerak ini. Dialognya adalah dengan metode segitiga restitusi. Ini contoh menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena bersalah menjadi positif pada dirinya. Ini contoh validasi tindakan, yaitu guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu melakukannya kan. Ini contoh menanyakan keyakinan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan intervensi 30 detik yang dapat merubah anak-anak kita
yang dilakukan sebagai seorang pemantau atau seorang manajer. Nah, yang terakhir, ini adalah contoh penerapan saya dalam budaya positif, mulai dari kelas, berarti saya ajak anak-anak untuk berdiskusi, mencari nilai-nilai dari kesepakatan kelas yang mereka miliki, supaya bisa menjadi keyakinan kelas untuk mereka yakini. Jadi bukan hanya sebuah peraturan yang harus mereka taati, tapi peraturan itu supaya menjadi sebuah keyakinan yang harus mereka yakini. Itu. Nah, selanjutnya ini kemarin saya mengajar di kelas 9E jam pertama anak-anak yang masuk itu kebanyakan perempuan. Anak laki-laki yang masuk hanya satu saja, yaitu Misbahus Salam. Yang lain datang terlambat semua. Nah, ternyata setelah saya lakukan dialog menggunakan segitiga restitusi, mereka pada dasarnya itu datangnya tidak terlambat, tetapi mereka berkumpul dulu di suatu tempat atau gerombol, mojok itu. Mereka kalau sudah melihat gurunya masuk, mereka baru bergerombol masuk. Jadi mereka itu yang menjadikan mereka terlambat. Nah, ketika saya terapkan segitiga restitusi untuk menstabilkan identitas, mencari validasi kebutuhan, dan mereka menanyakan keyakinan mereka, ini berjalan. Tapi dampaknya seperti apa? Ini belum saya ketahui. Apakah bisa berdampak kepada anak-anak secara maksimal terhadap anak-anak kita atau belum? Tapi saya pernah melakukan ini, ada yang berdampak atau ada yang berhasil tentu saja, tapi juga ada yang gagal atau tak restitusi isi utuh wae buat saya koyo ngono terus. Nah, ini bagi saya sebuah hal yang wajar, karena untuk merubah karakter itu bukan hal yang singkat, tapi butuh waktu yang panjang. Terus saya juga mencoba menanamkan motivasi intrinsik kepada anak kita, yaitu kepada Vita. Alhamdulillah kemarin mendapatkan juara menulis guritan, juara 1 tingkat kota dan harapan 3 tingkat provinsi Jawa Tengah. Ini saya tidak terlalu banyak membimbing, tapi saya mencoba memotivasi atau mencoba untuk supaya Ananda Vita ini tumbuh motivasi intrinsik, dan terbukti bahwa dia bilang ke saya belajar secara mandiri di rumah tiap harinya sampai jam 12 malam. Berarti ada motivasi yang luar biasa dari Vita untuk ada keinginan untuk menjadi juara. Tanpa adanya saya mendampingi, dia di rumah juga dapat belajar secara mandiri. Ini tandanya berarti motivasi intrinsik sudah mulai muncul dalam diri Ananda Vita. Terus yang terakhir, saya juga menanamkan budaya positif ini bukan hanya di sekolah, tapi juga di rumah. Ini anak saya, gurunya motivasinya untuk berangkat ngaji atau berangkat sekolah adalah motivasi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan karena di rumah dimarahi oleh ibunya nih orang berangkat ngaji. Jadi sepertinya agak terpaksa ketika berangkat ngaji. Terus motivasi yang kedua, ini maunya berangkat ngaji kalau diantar oleh ayahnya. Nah, saya coba untuk meningkatkan motivasi intrinsik, yaitu dengan memberikan pemahaman sepaham dia, meskipun karena masih kecil. Itu sekarang sudah berangkat ngaji sendiri, bahkan di rumah kadang dia berlatih mengaji sendiri. Jadi supaya dapat nilai B, supaya cepat ganti jilid atau naik ke jilid yang kedua. Terus juga saya tidak memaksakan anak saya untuk menjadi apa-apa.
silakan sesuai dengan kesukaannya apa, itu sukanya menggambar, saya dukung untuk menggambarnya. Dan alhamdulillah dapat menjadi juara lomba mewarnai. Ini dulu ketika diikuti di Rocket Chicken. Mungkin cukup sekian dari saya, Bapak Ibu, karena sudah jam 2 lebih juga. Apa ada pertanyaan atau tidak? Saya kira karena sudah siang. Terima kasih. Guru bergerak Indonesia maju. Terima kasih sudah berpartisipasi sampai siang hari ini, dan mohon maaf karena sudah mengganggu waktu Bapak Ibu guru. Apabila ada yang kurang berkenan atau kata-kata yang menyinggung perasaan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Pak Ayun. Amin. Sukses. Testimoni Pak Ayun. Oke, matur nuwun Bu Lasanti, monggo testimoni Bu Santi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberi testimoni dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Ayun mengenai budaya positif di sekolah sesuai. Wajahnya dipakai Bu, wajahnya. Emang begini Bu. Kamera harus dipasin dulu, nggak kelihatan. Kurang mengisor. Nah, kok itu kan jelas S2-nya. Semangat. Ya, lanjut ya Pak ya. Betul sekali mengenai budaya positif yang diimplementasikan di sekolah, dan memang kita harus mempunyai perubahan diri sebagai guru, di mana kita juga mau mendukung kegiatan-kegiatan Pak Ayun sebagai guru penggerak, yang mana budaya positif ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari refleksi filosofi pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, di mana pada yang dipaparkan Pak Ayun tadi memuat nilai dan peran guru penggerak yang memahami bagaimana paradigma atau pelaksanaan dalam pembelajaran yang sekiranya ada transformasi perubahan pada anak-anak, sehingga kita tidak melulu untuk melakukan suatu hal-hal yang di luar nalar, sebagaimana kita menjadi pendidik, sehingga anak-anak tidak nyaman dalam belajar. Untuk budaya positif itu sendiri, guru harusnya mulai menerapkan dan membangun budaya positif itu dilakukan secara bersama-sama dengan warga sekolah dan bahu-membahu, yang dimulai dari diri sendiri untuk selanjutnya bisa ditularkan pada murid sebagaimana menjadi subjek pendidikan dalam rangka menggapai profil pelajar Pancasila. Dan saya tegaskan, untuk budaya positif di sekolah ini adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi di sini guru memang menjadi fasilitator untuk bisa menjadi cerminan bagi siswa itu sendiri. Istilahnya guru juga harus mempunyai atau mau merubah diri dalam membangun budaya positif yang berpihak pada guru. Ini perlu dikembangkan bersama-sama untuk mencapai visi yang ingin dicapai oleh sekolah. Itu saja Pak yang bisa saya berikan sebagai testimoni. Ada salah kata, mohon dimaafkan. Matur nuwun. Matur nuwun, Bu Lasanti, testimoninya luar biasa sekali, nggih. Terima kasih juga ibu guru yang lain, nggih, sudah mendukung saya melalui partisipasi dalam kegiatan JIMED ini. Saya akhiri cukup sekian, nggih.
Karena sudah kundur, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai rumah. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia selalu. Saya tutup, Bapak Ibu. Salam sehat. Matur nuwun Pak Ibu. Sami-sami Bu.